Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Sobat AP dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Mukhtaromin, Widyaswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pokok-pokok PP nomor 58 tahun 2020 tentang pengelolaan PNBP. Pengaturan pengelolaan PNBP dalam PP ini diharapkan akan menjadi pedoman bagi instansi pengelola PNBP dalam melaksanakan pengelolaan PNBP, termasuk memberikan jawaban atas permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan PNBP. Di antaranya, pungutan tanpa dasar hukum, terlambat atau tidak menyetorkan ke kas negara, penggunaan langsung PNBP, dan PNBP dikelola di luar mekanisme APBN, serta penagihan dan pengelolaan piutang PNBP yang kurang optimal. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 mengamanatkan pengaturan lebih lanjut tentang PNBP dalam peraturan pemerintah, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat 3, pasal 24, pasal 40, pasal 44, dan pasal 46 ayat 4 telah ditetapkan PP nomor 58 tahun 2020 tentang pengelolaan PNBP. PP 58 tahun 2020 ditetapkan tanggal 12 Oktober tahun 2020 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Selain sebagai pedoman bagi instansi pengelola PNBP dalam pengelolaan PNBP, PP ini juga memberikan pengaturan terkait dengan hak dan kewajiban wajib bayar dalam menjalankan kewajibannya kepada negara. Misal, hak wajib bayar yang dapat mengajukan koreksi surat tagihan dan kewajiban wajib bayar dalam membayar PNBP sesuai waktu yang ditetapkan dan menyampaikan laporan PNBP. Pengaturan atas pengelolaan PNBP yang dituangkan dalam PP 58 tahun 2020 terdiri dari 1. Perencanaan PNBP yang mengikuti siklus penyusunan APBN. 2. Pelaksanaan PNBP yang mempertimbangkan manajemen pengelolaan PNBP yang profesional, transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban instansi pengelola PNBP, mitra instansi pengelola PNBP, dan wajib bayar. 2. Pelaksanaan PNBP yang mempertimbangkan manajemen pengelolaan PNBP yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban instansi pengelola PNBP, mitra instansi pengelola PNBP, dan wajib bayar. 3. Pertanggungjawaban PNBP yang memberikan gambaran atas proses perencanaan dan pelaksanaan PNBP, serta 4. Pengawasan PNBP yang mengatur kewenangan aparat pengawasan intern pemerintah dan unit yang ditunjuk oleh Menteri dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. PP 58 tahun 2020 terdiri dari 8 bab dan 92 pasal. Bab 1 mengatur mengenai ketentuan umum.
bab 2 tentang pengelola PNBP, bab 3 tentang perencanaan, bab 4 pelaksanaan, bab 5 pertanggungjawaban, bab 6 pengawasan, bab 7 pengelolaan PNBP oleh bendahara umum negara dan mitra instansi pengelola PNBP, serta bab 8 penutup. Pengelola PNBP adalah Menteri Keuangan, pimpinan instansi pengelola PNBP, kementerian lembaga dan BUN, serta dapat dibantu oleh mitra instansi pengelola PNBP. Perencanaan PNBP meliputi penyusunan rencana, periode perencanaan, serta penetapan rencana. Penyusunan rencana harus realistis dan optimal, serta menetapkan target pendapatan dan atau pagu penggunaan PNBP. Periode perencanaan mengikuti siklus penyusunan APBN yang meliputi kapasitas fiskal, RUU APBN, Undang-Undang APBN, dan APBN perubahan. Dalam penetapan rencana, Menteri Keuangan menelaah, menyesuaikan, dan menetapkan rencana PNBP, termasuk apabila instansi pengelola tidak mengusulkan rencana PNBP. Pelaksanaan PNBP terdiri dari penentuan dan perhitungan PNBP terutang, pemungutan, pembayaran, penyetoran ke kas negara, pengelolaan piutang, penetapan PNBP kurang bayar dan penagihan, serta penggunaan. Penentuan atau penghitungan PNBP dilakukan oleh instansi pengelola atau mitra instansi pengelola untuk PNBP yang sifatnya official assessment, serta oleh wajib bayar untuk PNBP yang sifatnya self assessment. Pemungutan PNBP dilakukan oleh instansi pengelola atau mitra instansi pengelola untuk PNBP yang official assessment, serta untuk PNBP yang self assessment tidak perlu dipungut. Pembayaran PNBP, instansi pengelola atau mitra instansi pengelola menerima pembayaran dari wajib bayar dalam hal tertentu. Sedangkan wajib bayar membayar sendiri PNBP ke kas negara melalui agen penerimaan atau instansi pengelola. Instansi pengelola atau mitra instansi pengelola menyetorkan ke kas negara. Sanksi keterlambatan dikenakan denda 2% per bulan maksimal 24 bulan. Penetapan PNBP kurang bayar. PNBP kurang bayar timbul berdasarkan hasil verifikasi instansi pengelola atau monitoring instansi pengelola atau mitra instansi pengelola. Laporan hasil pemeriksaan BPKP atas wajib bayar, putusan pengadilan,
atau sumber lainnya, antara lain hasil audit BPK, pengawasan menteri, dan APIP instansi pengelola. Penagihan dapat dilakukan maksimal selama 3 kali dalam jangka waktu 6 bulan. Menteri melakukan pemantauan atas penagihan oleh instansi pengelola dan dapat ditindaklanjuti dengan pengawasan. Penggunaan PNBP. PNBP dapat digunakan untuk penyelenggaraan pengelolaan PNBP, peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan, optimalisasi PNBP, serta kegiatan lainnya. Cakupan penggunaan PNBP adalah unit-unit kerja dengan mengutamakan unit penghasil PNBP. Persetujuan atau penolakan penggunaan PNBP berbentuk surat Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara, kebijakan fiskal, dan kebutuhan pendanaan instansi pengelola PNBP. Persetujuan penggunaan PNBP menjadi dasar instansi pengelola untuk mengusulkan pagu penggunaan PNBP. Ketentuan lain penggunaan PNBP adalah Menteri dapat meninjau kembali persetujuan secara periodik serta pengaturan khusus penggunaan PNBP tertentu. Pengelolaan piutang PNBP. Instansi pengelola mencatat PNBP terutang yang belum lunas dibayar oleh wajib bayar sebagai piutang PNBP. Instansi pengelola membuat laporan pencatatan piutang PNBP dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan secara berkala. Penyampaian laporan pencatatan piutang dapat dilakukan dengan penyampaian laporan realisasi penerimaan dan penggunaan PNBP. Pencatatan piutang PNBP dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan piutang negara. Pertanggungjawaban PNBP. Pertanggungjawaban PNBP terdiri dari penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban PNBP. Penatausahaan PNBP terdiri dari kewajiban instansi pengelola, mitra instansi pengelola, dan wajib bayar yang menghitung sendiri PNBP terutang. Menggunakan bahasa Indonesia dan rupiah atau bahasa asing dan mata uang asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan, wajib disimpan minimal 10 tahun, serta wajib bayar yang tidak memenuhi kewajiban penatausahaan dikenai sanksi denda 10 juta rupiah. Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban diatur kewajiban instansi pengelola, mitra instansi pengelola, dan wajib bayar yang menghitung sendiri PNBP terutang. Laporan berupa laporan realisasi penerimaan dan penggunaan PNBP serta laporan PNBP terutang. Laporan dilakukan setiap semesteran dan secara elektronik. Wajib bayar yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan dikenai sanksi denda sebesar 1 juta rupiah. Pengawasan PNBP. Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban PNBP dan atau kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP. Instansi pengelola wajib melaksanakan pengawasan intern atas pengelolaan PNBP
yang dilaksanakan oleh APIP Kementerian Lembaga. Menteri melalui unit yang ditunjuk Menteri Keuangan melakukan pengawasan terhadap instansi pengelola. Khusus pengawasan oleh unit yang ditunjuk oleh Menteri, bentuk pengawasannya adalah verifikasi, penilaian, dan evaluasi. Unit pengawas dapat meminta dokumen, keterangan, dan bukti lain kepada wajib bayar dengan berkoordinasi dengan instansi pengelola atau mitra instansi pengelola. Unit pengawas dapat meminta dokumen, keterangan, dan bukti lain kepada wajib bayar dengan berkoordinasi dengan instansi pengelola atau mitra instansi pengelola. Rekomendasi pengawasan wajib ditindaklanjuti pimpinan instansi pengelola PNBP. Menteri dan pimpinan instansi pengelola dapat menindaklanjuti laporan hasil pengawasan untuk dimintakan pemeriksaan kepada BPKP. Berdasarkan hasil pengawasan, Menteri dapat memberikan penghargaan atau sanksi kepada instansi pengelola berdasarkan kinerja pengelolaan PNBP. Pelaporan pengawasan dilaksanakan melalui sistem informasi. Ketentuan khusus pengelolaan PNBP oleh BUN. Menteri Keuangan menetapkan PNBP BUN. Kebijakan teknis tetap oleh Menteri atau pimpinan lembaga. PNBP BUN dikelola dengan sistem APBN. PNBP BUN diawasi oleh APIP Kementerian Keuangan dan atau unit yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dapat ditunjuk pejabat kuasa pengelola PNBP BUN. Pengelolaan PNBP oleh mitra instansi pengelola PNBP. Pimpinan instansi pengelola dapat menunjuk mitra instansi pengelola dalam bentuk kontrak atau perjanjian untuk membantu sebagian tugas pengelolaan PNBP seperti memungut dan menyetorkan PNBP. Perkecualian tugas yang tidak diberikan kepada mitra instansi pengelola adalah mengusulkan tarif PNBP, mengusulkan penggunaan PNBP, serta mengusulkan rencana PNBP. Bagi MIP yang tidak tertib, dapat diberikan sanksi secara berjenjang, meliputi teguran tertulis, denda administrasi, pemotongan imbal jasa dan bonus, serta penghapusan imbal jasa dan bonus. Dengan terbitnya PP 58 tahun 2020, maka PP nomor 73 tahun 99 tentang tata cara penggunaan PNBP, PP nomor 1 tahun 2004 tentang tata cara penyampaian rencana dan laporan realisasi PNBP, serta PP nomor 29 tahun 2009 tentang tata cara penentuan jumlah, pembayaran dan penyetoran PNBP terutang dicabut. Namun demikian, pada saat PP 58 tahun 2020 ini mulai berlaku, semua peraturan perundangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari PP 73 tahun 99, PP 1 tahun 2004, dan PP 29 tahun 2009 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PP 58 tahun 2020. Sobat AP, demikian tadi penjelasan singkat mengenai pokok-pokok pengaturan dalam PP 58 tahun 2020. Penjelasan selengkapnya silakan Sobat AP pelajari PP 58 tahun 2020 selengkapnya. Semoga penjelasan tadi bermanfaat.
Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.